itu ada YouTube. YouTube-nya itu Jejak Pena 99. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan karyawan Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi full 5.000 karyawan. Dan insya Allah malam ini kita mendoakan semoga program ini berjalan sukses, lancar, barokah atas prakarsa Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Yuk kita terus penuh harap kepada Allah. Ini kantornya, kita akan saksikan nanti malam soft launching motor Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. PT Sikoneng Tekno Smart Karya Indonesia menghadirkan Jekoneng dan Sikoneng. Tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Kita bisa berkumpul, duduk bersama. Salat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jangan lupa persingkat waktu. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan adalah guru dan orang tua kita, seorang beliau yang sangat luar biasa, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Agak seterukan, sekali lagi, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Karena amanat Yai Nas, kalau yang setruk berarti nggak bisa tepuk tangan. Yang kedua, beliau adalah sahabat kita, kawan kita, orang tua kita, dan guru kita, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasyid. Dan yang saya hormati para imam-imam manaqib, para guru-guru, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pasti alhamdulillah kita semuanya berkumpul pada siang hari ini. Dan saya pribadi dengan atas nama panggilan Bang Ben mohon maaf sebesar-besarnya, seluas-luasnya atas keterlambatan karena saya membawa 2 bidadari. Luar binasa, luar Mohon maaf binasa. semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Saya dari jam 11 sudah siap itu dengan gas saya tuh. Cuman beliau minta dijemput, astagfirullahaladzim. Ayo, ya itu suatu bentuk pengorbanan kita sebagai korlap. Iya, ya kan. Jadi kita punya kawan-kawan sebagai korlap, kita saling ngebantu untuk supaya tujuan kita satu pintu, satu tujuan, Abah Yai Junaidi, Abah Yai Nasrullah Rasyid. Dan ketiganya untuk kawan-kawan semua ini sangat penting bagi kita kumpul, karena beberapa kali saya pertemuan dengan para tenan, saya ingin berbagi pengalaman aja. Di samping kita banyak informasi dari Kenas ketika pada malam Sabtu itu banyak informasi tentang Jekoneng Sikoneng, tapi penting kita untuk hadir di hari Selasa ini. Kalaupun sudah hadir, silakan hadir, boleh enggak pun enggak jadi masalah. Karena yang penting kita semuanya kudu hadir dan kita kudu tahu korwil kita di sini di pendopo
agar kalau ada suatu komplain dan segala macam jangan lari ke korwil yang lain, atau kita punya kawan sebagai korlap kita nanya mak dia, karena saat walaupun kita berbeda korwil itu kebijakan juga berbeda, pemikiran berbeda. Yang oleh dengan pesek ini kan mancung gitu, jadi pasti berbeda. Ada beberapa telepon juga dari yang lain, pengalaman saya itu dari para korlap yang lain ataupun tenan yang lain yang di bawah korlap itu, dan mereka berbeda secara kebijakan dan perekrutan itu berbeda. Mudah-mudahan kita satu pintu atas binaan Kenas, kita nggak ada yang berbeda. Kalaupun ini kita bukan membentuk partai politik, bukan membentuk LSM, bukan membentuk kita ini paling pintar, paling jago atau paling hebat, enggak. Tapi kita satu rasa, satu tujuan, saling mencintai. Dengan cinta dasar manakib, insya Allah. Kalau kita dilandaskan dengan zikir, di awal dengan zikir, insya Allah tujuan kita akan aman. Insya Allah seperti itu. Karena pada saat kemarin pengalaman saya di Cimanggu dengan Bang Sandi, korlap saya, dia saya suruh ngomong gitu, cuma kameranya nggak ada yang bisa ini ngendaliin, serba salah. Jadi luar biasa. Dan di Pancoran Mas itu luar biasa, 2 lokasi tenan saya kumpulin, walaupun nggak semuanya karena kalau semua itu nggak muat tempatnya. Tapi alhamdulillah ketika saya gelar zikir manakib itu semua ngikut. Yang tadinya biasanya kayak botol itu dia ngikut juga. Semuanya senang dengan zikir manakib. Dan dia ngikutin dari awal sampai akhir, sampai saya bilang dosa saya pun dia tetap mau minta foto sama saya. Saya bilang yang artisnya itu Kenas bukan saya. Saya mau bubuk rengginang gitu loh. Dia tampang hijau banget, saya mau coba lihat. Gantengnya luar biasa ya nggak? Iya, artinya nggak tahu ini pantas karena Ustadz. Saya kan nggak kelihatan pakai topi gondrong, duit nggak ada nggak? Gue ketapak. Dari kiai ya kita gondrong. Sekarang curhat, pedih pokoknya. Saya tuh keliling sampai ke Jasinga, luar biasa sampai Jasinga. Saya bilang kalau Kiai nggak hadir ke Pendopo kemarin, saya pecat. Saya gitu, Kiai saya pecat. Karena apa? Harus kita manus sama Kiai utama. Makanya jamaah manakib tuh dibilang luar biasa. Kenapa? Satu kali ngomong ribuan orang akan dengar, insya Allah gitu kayak ya. Amin. Insya Allah seperti artinya bukan kita merasa otoriter, bukan. Kita pengen kenal dunia, kita pengen dapatnya harta dunia. Tapi kalau kita kagak kenal dengan yang memberikan harta itu, gimana kita mau dikasih? Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Di mana kita kenalnya? Ya di zikir manakib ini. Nah terus kemarin kata Abah kalau nggak salah, jadi yang namanya korlap kalau bisa harus jadi imam manakib. Ya betul. Insya Allah seperti itu udah doa. Abah itu kalau udah berucap itu suatu doa. Imam manakib bukan kita harus pintar ngaji batasan, enggak. Tapi kita bisa mengayomi para ustaz setempat. Gitu. Yang tadi tidak menedang ini akhirnya tidak menang. Kemarin saya 2 atau 3 ustaz ya mau ketemu karena mereka luar biasa, benar-benar senang dengan ada zikir dan jamaahnya beliau juga senang dengan zikir manakib. Gitu, karena berbeda. Gitu berbeda artinya ada ruh di situ ketika kita ya hai ya qayyum, nah itu di situnya kayak itu yang luar biasa. Jadi yang biasanya ada kadang-kadang Bang Sajid itu merasa Kok lima ke situ? Pokoknya pengalaman dah benar. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha itu kalau dibaca serempak di ruangan tertutup gitu tapi ada hasilnya, jangan enggak ada hasilnya, ada hasilnya. Itu luar biasa benar dah. Orang yang tadi yang punya ilmu bismillah doang dengan baca la ilaha anta, wah ini ilmu mujarab itu, baca yang serius. Benar insyaallah aman. Makanya kalau kata Kenas, orang yang berangkat ke Kerawang insyaallah aman walaupun pecah ban. Aman. Aslinya selama sampai rumah. Coba tanya dia pecah ban sampai rumah nggak capek. Tapi alhamdulillah aman. Pengalaman kita kiai pecah ban sering banget pecah ban. Sering banget. Gitu sampai curhat dikit. Enggak, artinya kita benar-benar luar biasa gitu. Kalau kita menjalankan zikir manakib, saya senang ini saya ceritain pengalaman saya ini ketika ada di Cimanggu. Mereka nggak kenal zikir, mereka biasa-biasa aja, yang kucuk-kucuk dalam awalnya mereka nggak kenal saya. Oh siapa nih kita?
ya cuek aja ya. Nyari dikit gitu. Enggak, iya. Iya, pas saya duduk di depan langsung bengong. Siapa sih itu duduk di depan gitu kan? Pas a'udzubillahi minasyaitonir langsung pada maju semua. Gitu. Jadi itu kan suatu pengalaman kita. Jadi kita harus bangga diri. Dengan zikir mana pada kita cuma baca ini doang, doain gitu. Jadi ini cuma buat support buat kawan-kawan semua. Karena kudu adanya kita saling support termasuk saya. Saya bisa ngomong doang, dia cuma kagak. Tapi minta doa mudah-mudahan ada. Amin. Insya Allah ya kita sama-sama kita doain. Semoga kita sukses bersama, kita bisa merangkul bersama dengan rasa cinta kita. Jangan dengan rasa lu harus ikut gua karena gua ketua LSM sekian. Jangan. Boleh kita masing-masing punya sebagai ketua, tapi tolong perebutan kita ini khusus untuk Jekoneng Sekoneng. Apalagi kita punya rezeki kita arahkan kemari. Gitu. Saya alhamdulillah dari dulu udah berapa tahun sama Kiai. Saya kerja di Pertamina. Ngapain kerja? Udah duduk panas di sini. Saya berhenti, saya keluar, susah aja. Sama Kiai kemarin isi ceramah lu ada gitu. Cuma di sini, aduh Kiai kita nggak bisa ngomong. Biasa megang setir suruh ceramah. Gimana caranya? Enggak lu ceritain berapa tahun lu nganggur. Tapi lu masih hidup sampai sekarang gitu. Intinya hidup. Ya, hidup alhamdulillah serba berkecupan. Waktu saya mau keluar saya punya motor 2. Pas saya udah keluar punya motor malah 4. 5 malah 1 boleh dikasih. 6, 7, 8, 9 motor Jekoneng. Gitu. Luar biasa. Ya kan? Jadi ini saya bagi pengalaman spiritual saya, walaupun saya memang kadang tinggal di goa, tinggal di gunung kadang-kadang. Makanya malas nyukur gini, biasanya nyaru makin kong. Jangan ceritakan. Jangan digaruk. Jangan gitu. ceritakan. Jadi mungkin nanti dari kawan-kawan semua silakan kalau kita mau bertanya atau tukar pendapat atau solusi. Karena saya butuh pendapat dari kawan semua karena masing-masing wilayah itu pasti berbeda. Pasti berbeda orang-orangnya. Ya kan? Ada yang manco, ada yang pesek kan? Ada yang dalam, ada yang cetek. Masalah pemikirannya. Nah ini kita harus saling berbagi ilmu. Karena dasarnya intinya itu kita manusia yang tidak punya apa-apa. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang memang butuh bimbingan. Gitu. Jadi dari dasar itu kita saling gotong royong untuk membantu supaya program ini pada saat nanti launching berjalan dengan lancar dan aman. Dan penentuan kita struktur masing-masing kolab kan nanti kita setorkan kepada Kiai. Kiai, kolab saya kolab ini. Saya udah punya struktur ini. Nanti kan dinilai sama Kiai karakter dia dan sebagainya. Nah, tetap kita ada adab. Boleh kita mendengar, tapi jangan kita langsung memvonis. Kita kudu ada adab. Ya, kita kudu adab karena kita satu payung. Takutnya dia itu hanya untuk segi perkebutan aja. Karena memang kita damaikan. Yang ada kesulitan kita mudahkan, kita lancarkan. Bulan ini kalau kita niatkan untuk buka majlis zikir itu luar biasa. Saya buka di Cimanggu, di Pancoramas, mereka udah oke semua. Terutama di rumah saya dulu. Saya ngomong begini di mana, tapi di rumah saya udah saya bentuk. Majlis saya majlis zikir Nur Hajati. Walaupun kemarin sempat disinggung sama Kiai. Nur Hajati, kalau sana udah hajat, oke semua. Dan saya tinggal satu. Karena kehajatnya udah kumpul semua. Alhamdulillah Ustaz jangan mau aja, kita ngantuk. Ini kayak imam besar ini. Di Ciganjur gitu. Apa Ustaz? Gitu. Jadi masing-masing saya memberikan support semangat. Ini udah ada doanya dari Kiai diijazahkan langsung. Insya Allah awal saya juga nggak tahu zikir manaqib seperti apa. Ketika saya jalankan itu alhamdulillah sesuai dengan namanya Nur Hajati. Hajat udah terkabul, mereka udah pergi umroh, mereka udah persiap pergi jadi tambang, udah begini, udah begitu, luar biasa. Ketika saya undang lagi, Bang, saya masih di laut, begitu. Alhamdulillah, minimal kalau dia di laut, teleponnya kan nyampe, gitu ya. Kagak apa-apa, jangan kita berharap gitu, walaupun nunggu. Ya mungkin sedikit dari saya takut kebanyakan ngomong, saya gak pengen merokok dulu sampai mati. dari Kiai kita langsung kita sama Kiai sedikit PR biar yang lainnya yang belum datang kemari silakan nanya segala macam, tapi jangan sakitin Kiai ya, jangan. Ya, terima kasih, mohon maaf dari saya. Nanti bisa lanjut lagi sama kita sama Kiai Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam selalu tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jemu-jemunya kita meminta kepada Allah semoga kita, keluarga dan seluruh anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Semoga barokah yang Allah berikan kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada guru-guru kita semuanya. Berkhusus barokah karamahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Segenap para korlap yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya sering mengingatkan sebagai penyambung lidah dari apa yang disampaikan guru-guru saya. Sebila engkau dalam keramaian, ramailah engkau dalam kesepian. Artinya dalam setiap keadaan, ketika kita dalam keramaian, kita ini terasa. Ya, pamit ya di Cipedak. Ini korang semua ya. M Agung. Coba diri dulu, perkenalkan dirinya. Oke, dari ini ada Adam atau Yuni, ini siapa nih? Adam. Yuni apa Adam? Adam anak saya. Oh. Korlap Tanjung Barat. Wakilin. Jadi semua wakilin anak saya si Adam. Oh gitu. Dari Barat ya, Ibu Adam korlapnya ya. Iya. Terus atas nama Ence Santoso. Siap. Assalamualaikum. Oke, dari Kayu Manis ya. Ada Aji Firmansa. Oke. Aji Firmansa dari Palmeriam. Oke. Dian Kristiadi atau Ardian. Oke, dari Lenteng Agung. Terus ada Bapak Lubi Nurbito dari Korlap Kampung Kebon Manggis ya. Oke. Ada Ahmad Supyan. Subhan apa Supyan? Subhan. Ahmad Suphan dulu. Oke, dari Pisangan Baru. Oke, Jakarta Timur ya. Terus ada Sandi Sanjaya. Ya, siap. Dari Cimanggu Bogor. Oke. Lanjut ada Rofandi Rama. Ya, silakan dari Pasar Minggu. Terus Bapak Eko Sukardi. Oke, dari Pela Mampang. Subhan aja. Pak Subhan dari Tegal Parang ya. Oke. Ada Maria Laminewa dari Bojongkulur apa? Bidara Cina ya. Dari Bidara Cina, Korlap Bidara Cina. Ada Eti Sumiarti dari Petamburan, Jakarta Pusat. Bapak Effendi dari Ciputat Timur. Oke. Ada Meisa. Oke, Bapak Meisa dari Manggarai tempat ya. Bapak Andri dari Pisangan Baru. Oke. Terus ada Ahmad Fahrudin dari Bukit Duri. Oke. Terus ada Endang Sunario. Lagi sholat. Oke. Dari Manggarai Selatan. Ada Sarif Hidayat dari Bukit Duri. Lanjut ada Ahmad Sofyan dari Cipinang Besar Selatan. Ada Bapak Dery Kusnadi. Pak Dery Kusnadi dari Condet. Ada Untung apa nih? Untung Jauhari ya, Matraman. Ada tulisannya. Untung Jauhari dari Matraman. Oke. Ada Bapak Yasin dari Palmeriam. Perwakilan. Orangnya kemana ini? Oke. Terus ada Ibu Suwaibatul Aslamia dari Bojonggede. Kan sudah kenal. Nawar lagi. Ada Ibu Lili Juliana. Perwakilan Korlap dari Kuku. Perwakilan dari Kuku. Oh, Hutan Kayu ya. Terus ada
Ibu Faiza. Faiza Srengseng Sawah. Oke. Ada Ibu Windy Triwahyuni. Ya, Ibu Triwahyuni dari Gandaria. Oke. Lanjut ada Ibu Leni Yuliana dari Pancoran Mas. Mana orangnya? Mana orangnya berdiri? Mana yang namanya Ibu Leni? Leni mana Bu Leni? Oke, udah tahu ya. Terus ada Ibu Nur Saada dari Pancoran Mas. Oke. Terus ada Ibu Neneng Sri Kandi Sasa Panjang. Terus ada Ibu Nur Laila dari Kebagusan. Oke. Ada Abdul Salam, Komandan Korlap. Ada Bapak Slamet Nasrul dari Gunung Sindur. Lanjut ada Ibu Hilmani. Ini Ibu Hilmani Pondok Pinang Jakarta Selatan, belum ini ya? Belum SK juga ya? Mana ibu orangnya? Terus ada Muhammad Darti. Oh, Darti. Muhammad Darti dari Pondok Pinang ya. Oke, Muhammad Darti. Terus ada Rahmatullah dari Ciganjur. Oke. Ada Firza Ramadan dari Srengseng Sawah. Oke. Ada Ibu Dian Sumiarti dari Meruya Selatan. Ya. Ada Bapak Jenal Mutakin dari Jakarta Pusat, tempatnya di daerah Duri Pulo. Oh, Gambir, ya, oke. Ada Muhammad Aini dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Lanjut ada Oki Aprian dari Korwil, Jakarta Pusat. Ada Bapak Sahan, mana nih orangnya? Ada namanya, orangnya nggak ada. Dari Menteng, Jakarta Pusat. Terus ada Ika ini bapak-bapak ini. Oh, Ibu Ika dari Setiabudi. Oke, jadi sementara ini Korlap yang hadir pada hari ini 45. Siapa yang belum ada absen? Ini absen sudah disebar dari tadi ini. Iya, udah. Coba namanya siapa, Pak? Halo, Pak. Malah memperlambat ini jadinya. Yang belum absen coba absen. Anjo, ini namanya Anjo nih. Oh. Dari Menteng Dalam. Masih ada yang belum disebutkan? Korlap atas nama siapa? Mia. Bahwa kalau masalah sembako itu juknisnya itu adalah dalam bentuk barang. Itu yang kita dapat seperti itu. Masalah berubahnya dia dengan uang atau lain sebagainya mungkin kita sikapi dengan antar sesama karyawan. Ini bayarin aja deh penyugunnya, apa kayak gitu ya. Siap. Sejatinya dalam bentuk barang. Ya, diuangkan. Karena emang itu kalau uang itu dapat dari penghasilan kita, jasa dan pick up orang, sedangkan sembako murni program untuk pemberian makan buat keluarga masing-masing. Itu saya rasa ya. Yang kedua masalah. Saya mau nanya, ini kan misalnya ada itu sikot, misalnya sikot. Saya yang orang daerah, dia mau pulang gitu. Nah, kalau di ojol itu ada sistem kita minta izin. Rasanya kita mau izin nggak narik seminggu 2 minggu itu. Di kita apa ada juga seperti itu? Masih. Dari calon driver nanya begini, Kay, boleh nggak itu sembako yang senilai 480.000 itu diuangkan? Gitu. Soalnya mereka ada yang pro dengan barang, ada yang kontra juga. Kayak gitu. Jadi mereka milih yang enakan sih uang cash aja gitu. Saya bilang kalau uang cash nanti nggak nyampe dapur sebenarnya. Kalau barang cash sampai dapur. Tapi tolong tanyakan
ke Jekoneng, boleh nggak kalau kita minta dalam bentuk uang? Kita jadi. Coba lagi. Apa lagi? Yang tadi sebagaimana Mbak Mia sampaikan, silakan saja dicari tempat-tempat yang strategis, nanti kita ajukan. Yang penting di sana jangan tempatnya bagus, terus strategis buat di jalan doang, tapi jauh dari anggotanya masing-masing. Kasihan ntar mereka buat kumpul-kumpulnya jadi terlalu jauh. Nah, masalah nanti kita survei, kalau ternyata yang paling masalahnya cuma satu masalahnya. Awalnya itu biasanya saya juga punya kontrakan, dan saya kalau kontrakin orang itu nggak ada bayarnya belakangan. Duluan. Semuanya begitu kan? Kontrak bayar duluan. Dari bulan ini sampai berapa bulan ke depan, setahun kah atau bulanan kah, itu pasti duluan. Nah, sedangkan kita untuk memulai ini kan baru permulaan. Mungkin normalnya itu perjalanan daripada Jekoneng ini 3-4 bulan ke depan lah baru stabil, bahwa mereka udah populer, kemudian pemasukannya sudah jelas ya. Dan dalam program kita ini kan tidak ada rebutan order, nggak ada, karena dari 50 yang punya anggota ini itu terlalu terpantau. Dari 50 yang si A misalnya belum mencukupi, nanti diberikan order kepada si A, si B udah nanti di stop di situ, nanti dipindah ke yang lain dan seterusnya. Jadi nggak ada rebutan order, karena order langsung dari perusahaan. Selanjutnya kalau masalah 125, saya tetap nggak bosan sih nerang ini. Saya minggu aja ngomongnya Jekoneng. Nggak bosan. Jekoneng ini buat pengangguran ya, buat orang-orang yang memang tidak punya kegiatan, yang selama ini pengen punya keinginan, harapan membahagiakan, tapi keadaan tidak mungkin kan, seperti habis di PHK, kemudian usahanya bangkrut, otomatis mereka ini memang dengan adanya Jekoneng ini sangat terbantu. Minimal kalau dia dapat, katakan terus kita dapat apa, motor nggak diambil ya, handphone, jaket nggak diambil. Kalau ternyata nggak dapat order dari Jekoneng itu kesalahan perusahaan. Tapi jangan kecil hati, kita ini diberikan kemampuan oleh Allah, rezeki itu Allah yang ngatur, caranya pun sama. Boleh jadi ketika order dari perusahaan nggak ada order dari orang langsung ya, bisa dipakai buat opang ya, misalnya dipakai buat sebagaimana biasa lah, ojek biasa. Tapi yang jelas ya, saya nggak bisa menjamin juga, tapi yang saya tahu ini perusahaan sudah mengalami proses yang panjang, kerjasama dengan berbagai macam instansi. Tinggal kita buktikan aja. Kalau ternyata berjalan sesuai dengan komitmen yang ada, nah ayo kita terusin. Kalau ternyata tidak, kenapa harus dipertahankan? Tinggal dilepaskan, nggak usah diambil pusing. Buat orang-orang yang bertanya demikian, tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada yang dirugikan sama sekali. Cuma karena nggak ada uang di muka, nggak ada barang yang disita. Ijazah nggak disita, surat tanah nggak disita. Jadi nggak ada masalah. Terus ketika berjalan pun ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan komitmen, tinggal dikembalikan. Dan itu nggak ada penalti atau bayar ini dari itu, nggak ada. Makanya saya berharap cobalah rekrut sebanyak-banyaknya, yakinkan mereka dan ingatkan mereka bahwa ini program buat orang-orang yang benar-benar nggak punya penghasilan, yang nggak punya pekerjaan. Tujuannya mereka punya penghasilan, punya pekerjaan, punya penghasilan untuk kehidupan keluarganya. Sekalipun nanti dalam perjalanannya seperti itu, misalnya cuma dapat 125, saya dapat apa? Jangan ngelihat itunya, kita masih ada motornya, helmnya, walaupun itu motor jangan dijual, mentang-mentang jual aja motornya, jangan, laporan dulu, kalau mutusin, lepaskan. Sembako nanti pun akan tetap diberikan. Peluang berangkat umroh ada 55 tahun ke depan. Peluang punya motor sendiri jadi milik kita itu pun ada. Jadi harapan-harapan itu tetap masih ada. Kita tetap optimis ya, ke depannya seperti apa. Saya rasa gitu ya Pak ya, 125 itu jangan dijadikan satu hal yang menyulitkan untuk memberikan paparan kepada masing-masing karyawan.
mereka tidak dibebankan dapat ambil, nggak dapat kita bisa tempat yang lain ya. Bisa menggunakan ke yang lain, apa kita keliling-keliling aja udah bawa anak diri ya, pakai motor listrik, jadi apa namanya iklan jalan ya. Nggak ada yang sifatnya memberatkan. Jalani hidup ini dengan bahagia aja udah. Nggak ada order, yuk kita jalan-jalan yuk, jalan aja bini keliling-keliling. Bininya juga apa namanya ikut Cikoneng, ya udah konvoy berdua. Misalnya semuanya kagak punya, nggak ada order, kita satu koordinat bini nggak ada yang dapat order, ya kita jalan-jalan Jalan semua. Ngopi larang, ngopi larang. Itu lah itu lagi ngapa itu Cikoneng. Ya rasa itu ya. Puas nggak? Ngopi keluar. Bahwa korlap itu berasal dari karyawan atau mitra juga ya. Mustahil dia jadi korlap tanpa dia menjadi mitra atau karyawan, karena bentukan korlap itu diambil dari karyawan. Nah, karena bentukan korlap diambil dari karyawan, semua yang didapat oleh karyawan didapat oleh korlap. Semua hak-haknya karyawan didapat oleh korlap. Begitu juga kewajibannya. Cuma bedanya karena korlap ini punya wewenang yang lebih luas, tentunya dia akan lebih diperlukan kecerdasan dalam bersikap. Contoh, ketika dia punya kendaraan yang dimiliki persis dengan karyawan, maka dia kan punya hak, punya kewajiban untuk menjalankan order-order dari perusahaan. Kan ada second opinion bahwa kita ini bisa menunjuk orang atau siapapun yang menjadi perwakilan kita menjalankan motor tersebut, kendaraan yang menjadi hak daripada korlap. Makanya di sini diperlukan korlap itu orang yang pertama dia memiliki pengaruh, berwibawa, kemudian kepeduliannya tinggi, diantaranya itu supaya dia bisa mensikapi sekedar misalnya, karena dia sesibuk-sibuk korlap juga nggak bakal sibuk banget sih, karena kan orang ngecas juga bisa kita naruh orang ya, naruh orang buat jagain cesan, kita gaji bisa, atau kita buat acara apa, ambil order itu buat iseng-iseng aja lah kasarnya ya. Yang penting berjalan tertutup 125, selebihnya kita mau di rumah aja nggak masalah. Yang penting kewajiban yang dimiliki oleh karyawan itu pun sama yang dimiliki oleh korlap, karena korlap berasal dari karyawan Cikoneng Al-Baghdadi. Dan kerjaan ini pun buat korlap nggak terlalu berat. Ya kan saya udah bilang ada masukan-masukan yang sifatnya itu tidak seperti ojol. Misalnya apa? Kita bawa motor keliling-keliling aja udah ada income dari iklan yang ada di belakang motor, LED itu. Papan iklan, kita nganter ngasih referral udah ada masukan juga buat korlap. Jadi sebenarnya kalau dia mau menjalankan dengan sesantai-santainya pun nggak masalah. Yang penting sehari itu jangan sampai nggak ada order yang diambil, minimal 1-2 lah itu. Selebihnya belonjor aja, mau ketahuan kita jagain. Korlap pakai ngojek lah. Nggak usah pakai ngojek kan? Saudara begitu. Iya, kayak nggak punya saudara. Ada lagi nggak? Diam mulu. Oh, salah lagi dah. Salah lagi dah. Dia bibi lagi dah dia. Maksudnya nggak apa-apa ya. Awas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, kenalan. Terima kasih atas waktunya Mbak Kiai. Apa sih Bang? Dia mau tanya. Yang pertama, mohon maaf banget itu tadi masalah tempat. Kemarin sempat ketemu ya sama teman-teman ya di tempatnya tuh. Nah, ternyata banyak banget itu pertanyaannya. Terus? Tapi udah terjawab gitu sesuai dengan perintah Abah Kiai gitu, udah sejawab. Tapi tanyain lagi deh gitu. Ya makasih ya Pak Kiai ya. Mohon maaf nih kalau bawel banget. Bawel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dari Jakarta Pusat. Satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas atau tupoksi Korlap. Kan saya kan baru dengar ya kalau Korlap itu nanti akan dipromosikan mendapatkan kendaraan tadi ya, tapi itu masih belum pasti ya. Nah, kalau misalnya Korlap ini kan nanti kan ke depan kan juga akan diberikan kendaraan motor misalnya dan seragamnya gitu. Nah, apakah Korlap itu juga punya tugas yang sama dengan mitra, harus narik juga gitu ya, harus tutup poin juga gitu ya misalnya gitu ya, atau bagaimana? Terima kasih. Ada lagi? Kayak yang urusan yang kemarin itu, yang kemarin kita ngobrol masalah shelter itu kan kata kayak udah jelasin pas Selasa aja. Nah, itu yang saya mau sebutin, shelter buat Jekoneng nanti kalau udah terbentuk berjalan itu gimana dan selanjutnya. Ya, kalau mana? Begitu deh. Dua dulu ya. Yang pertama pertanyaan dari Mas Ahmad. Jadi saya ingatkan kemarin waktu program pembentukan Korlap itu ada beberapa model ya. Yang pertama, rekrutnya itu saya yang menentukan. Ditentukan dengan adanya mitra yang daftar. Ketika 50, saya tunjuklah orangnya. Satu. Yang kedua, ada orang yang punya potensi dia bisa membawa 50 orang. Saya tunjuk dia sebagai Korlap ya. Yang ketiga, ada orang yang saya tunjuk, misalnya Bang Salam, makanya coba kita jadi Korlap, cari orang ya. Itu 3 model itu. Nah, terus kalau misalnya satu Korlap itu membawahi 100, 150, saya sarankan lebih baik dipecah. Kenapa? Karena biar bagaimana ini nanti akan satu Korlap ini akan bertambah. Nanti ini ada pertambahan karyawan dan itu langsung ke Korlapnya. Nanti bukan hanya 50, bisa jadi satu shelter itu 100 lebih. Mengingat nanti kedepannya akan semakin banyak karyawan-karyawan mitra-mitra yang akan daftar, udah tidak seperti sekarang lagi, sudah langsung masuk ke wilayahnya masing-masing, ke daerah Korlapnya masing-masing. Makanya saya sarankan lebih baik kalau ada yang 100 dibelah 2. Biar dengan siapa, tentukan aja, mau saudaranya ya, mau anaknya, walaupun dia ada di tempat yang berbeda. Saya rasa itu saya berharap bahwa dari Korlap ini ada ikatan keluarga juga, nggak masalah. Misalnya istrinya Korlap di daerah Jagakarsa, suaminya Korlap di Pejaten Barat, nggak masalah. Yang penting ada di wilayah Jakarta Selatan, dan orang yang direkrut itu dikenal dan ketika mengadakan pertemuan mereka bisa saling kenal, pada tahu, jadi bisa gampang diarahkan. Itu saya harapkan demikian. Itu tadi ya. Nah, yang kedua masalah shelter, sudah sering saya sampaikan juga, shelter itu kalau tempat pencerceran berikut tempat Sari Ahmad itu 4x4 minimal. 4x4 meter ini kalau bisa di tempat Korlap, kalau bisa. Kalau ternyata Korlapnya ngontrak nyempil juga, cari di antara ke 50 karyawan. 50 karyawan ini mungkin ada punya tempat luas, memadai. Kalau ternyata Korlap sama karyawannya itu sama-sama belangsak ya, senasib, kembali ke hitoh, yaitu ke Masjid Mushola Majlis Ta'lim. Kalau ternyata Masjid Mushola Majlis Ta'lim tidak menerima atau tidak mensupport, baru kita cari tempat lain. Dan ini saya perlu ingatkan ya, apapun yang keluar dari lisan saya, keterangan apapun dalam bentuk di TikTok, di Instagram maupun langsung seperti ini sistem ini tidak baku ya. Perlu diingat nih, tidak baku, artinya yang menjadi keputusan validnya itu seperti apa ya besok. Ya betul. Makanya saya berharap besok datang biar bisa ditanyakan masalah shelter itu seperti apa, mekanismenya seperti apa. Cuma yang saya tahu gambarannya demikian, tapi insya Allah nggak jauh dari itu.
sekalipun ada perubahan-perubahan sedikit. Kalau pertanyaan tadi Mas Slamet tanya tadi, boleh ditanyakan lagi. Pertanyaan apapun yang pernah saya jawab, mau ditanyakan lagi untuk memastikan, silakan. Dan siapa yang dipakai? Ketika jawaban itu berbeda, jangan saya yang dipakai ya. Jangan saya yang dipakai, tapi pakailah pendapat dari pusat. Berarti itulah yang valid. Kalau saya bilang misalnya nanti setiap korlap bakalan punya kendaraan misalnya, terus setiap korlap bakal punya shelter sekian, penghasilan sekian, walaupun dari sana saya dapatnya, saya nggak tahu kepastiannya karena perubahan dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nah, ditanyakan lagi. Dan itu saya tidak melarang untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama, karena yang menjadi validitas daripada keputusan dan fatwa lah bahasanya, atau ketetapan itu dari pusat. Itulah yang harus kita pegang. Kalau ada perbedaan pendapat antara saya dengan pusat, pakai pendapat yang dari pusat. Gitu. Itu masalah shelter. Barangkali ada lagi? Ya, yang bertanya. Mau daftar jadi korlap, apa harus seperti kemarin harus menyiapkan 50 mitra dulu, atau bisa jadi korlap dulu, setelah itu baru menjaring mitra? Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk satu korlap misalkan bisa punya mitra lebih dari 150 misalkan. Untuk satu korlap apa bisa nanti menyiapkan 3 shelter, misalkan satu di Pasar Minggu, punya satu lagi karena di Lebak Bulus ada lagi, apa boleh seperti itu sampai di 3 lokasi. Itu, terima kasih. Ada lagi? Yuk. Semuanya nggak ada yang buat kepentingan pribadi, semuanya untuk kepentingan umum. Inilah sejatinya orang yang dikatakan dengan Nabi alaihis minna man lam yahtamu bi umuril mu'min falaisa minna. Siapa saja yang nggak peduli dengan urusan orang mukmin, bukan bagian kami. Nah, ini ada lagi program namanya Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi, yang kita ini ada ditakdirkan ada di dalam hal ini. Makanya saya berharap bahwa program ini jalankan dengan lurus, madep, mantep, netep, nancep, satu komando. Kenapa harus satu komando? Karena ini berkaitan masa depan anak dan keturunan kita. Saya pernah bilang, ini kalau kita, ini kan perusahaan beda dengan Al-Baghdadi, cuman karyawannya itu yang rekrut Al-Baghdadi. Artinya kalau perusahaan macam-macam, ini bedanya dengan ojolan. Saya bukakan sama jamaah, kalau perusahaan macam-macam keluar dari komitmen yang ada, coba kita langsung pencet tombol bareng-bareng mogok, oh nggak bangkrut. Inilah gunanya satu komando. Kalau kita sudah satu komando dengan Abah, maka perusahaan manapun yang terkait dengan kita itu akan ikut mensupport. Apalagi yang saya paham betul dengan dedikasi beliau. Beliau itu menginginkan jamaah manakib itu hidup bahagia. Bahkan sampai beliau menyiapkan satu program namanya program pelunasan hutang. Saya udah kira nih, dari sekarang gue pengen hutang yang jalan. Program pelunasan hutang. Dan itu sudah dihitung sama Abah. Dihitung, kita tuh berdasarkan ngitung yang belum kelihatan tapi nyata gitu. Kalau beliau nih Kianas Abah kalau sehari aja dapat uang tuh 2 miliar. Berapa banyak tuh jamaah manakib yang bisa kita lunasi hutangnya? Mana ada tuh pejabat pengusaha pejabat yang bisa mikir ke sana? Tambahan lagi, mohon maaf sampai terakhir nih, beliau kepengen orang-orang bedah rumah sudah umum, bedah rumah akan kita lakukan. Ini bedah kuburan, bukannya. Saya juga sampai kaget, kok ada pikiran sampai ke situ. Setelah diterangkan oleh beliau, bayangkan Genas, kalau kuburan itu dibuat indah, jangan orang-orang kaya yang punya kuburan di Kerawang. Kuburan itu tempat peristirahatan. Orang yang tadinya matinya takut, tempatku serem banget, mana halang ibu banyak, takut dikuburin di situ. Sekarang mereka
bisa mesen, enaknya kuburan di sana terapi bener. Mau mati aja pakai mesen tuh. Nah ini yang begini sampai beliau siapkan di dalam kuburan komplek pemakaman itu dibangunkan musola, dibangunkan tempat buat penyelenggaraan jenazah. Saya bilang itu penting sekali, Pak. Di Jakarta banyak sekali lorong-lorong rumah itu yang orang jalan aja miring. Jangankan kurung batang, motor aja kagak lewat. Bener nggak? Di Jakarta. Dan ini ada di belakang sini. Itu solusinya apa? Itu beliau mikirin sampai ke sana. Jadi dari beranak sampai mati kita dipikirin. Belum lagi kalau masalah urusan akhirat sih, ya kita manakibannya jamaah manakib. Kenapa saya juga semangat untuk mempopulerkan? Ada satu mangkobanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada seseorang meninggal. Setelah digali kuburannya, dimasukkan jenazah ke dalam tanah, nggak masuk-masuk. Kemudian digali lagi, nggak masuk juga. Dilebarin, dipanjangin, tetap nggak bisa masuk. Akhirnya orang kawannya ini lapor kepada Tuhan saya, ya Syekh, saya punya kawan begini. Ditanya sama Tuhan saya, apakah dia pernah hadir ke majlis aku? Kata Syekh Abdul Qadir, nggak pernah. Dia hadirnya di dangdutan, hadirnya di tempat main remi, hadirnya di tempat ngadu ayam, hadir terus dia. Di pengajian kagak pernah. Apakah dia pernah singgah di mana aku singgah? Tidak pernah. Sampai kata Tuhan saya, apakah dia pernah dengar tentang aku satu kali saja? Lalu tuh temannya Barano, oh iya saya pernah duduk berdiri berdampingan dengan si fulan ini. Lalu kami melihat ada debu yang mengepul nun jauh di sana. Lalu dia bertanya kepada saya, bro, itu debu apa tuh ngumpul-ngumpul kayak begitu? Saya tahu itu ada debu jamaahnya engkau yang berbondong-bondong datang ke majlismu. Maka aku katakan, itu adalah debu jamaahnya santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani yang sedang berbondong-bondong menuju majlisnya beliau. Apa kata Tuhan saya? Demi debu, bukan demi majlis manakibnya, demi debu jamaah yang dilihat oleh orang itu, Allah ampuni dosanya. Langsung bisa masuk itu jenazah ke dalam kuburan. Nah ini cuma gara-gara debunya yang dilihat. Makanya dalam setiap manakibah itu di live, diadakan, diajak undang. Sekalipun satu kali engkau datang, saya yang menjadi saksi. Engkau pernah hadir di majlis manakib. Bukan yang luar biasa lagi nih. Ya, ini ada Mbak Maria nih, non Muslim. Kita nggak masalahin. Ini kalau mau ngikutin sejarah tuh, dulu Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat wali dari non Muslim. Bisa jadi Mbak Maria wali kali ini. Wali Jekoning. Sampai segitunya nggak peduli itu. Kalau udah cinta, semuanya akan terasa indah. Nah, ini biasa. Salah satunya itu, makanya saya himbau para korlap-korlap, PDF-nya sudah dikirim. Coba diperhatikan bacaan Fatihahnya. Ada yang kurang di situ. Itu dari setiap sendi kehidupan kita, dari yang meninggal, dari yang hidup, dari yang calon hidup ya, anak keturunan. Kamu sebagai orang tua mendoakan cucu, mendoakan anak menantu, padahal anak kita aja belum gede ini, udah doain mantu. Itu secara logika kalau kamu sudah mendoakan mantu, otomatis anak kamu akan punya jodoh. Amin Allahumma. Amin. Kalau anak kamu sudah didoain, belum keluar udah didoain tuh cucunya tuh. Ini gak ada. Belum lagi mendoakan. Ramailah kita berzikir kepada Allah bahwa kita ini benar-benar dirawat, dipelihara, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya, sayangnya Allah kepada makhluknya, saya pernah sampaikan kepada seluruh jamaah manakib di tempat ini, membuka aib saja, membuka aib hambanya Allah itu gak ridho. Ketika satu saat Nabi Musa beserta kaumnya bermunajat kepada Allah untuk diturunkan hujan, Allah mengatakan, selagi masih ada orang yang hatinya busuk, hatinya tidak baik, aku tidak akan pernah mengabulkan doamu ya Musa. Lalu kata Nabi Musa, ya Rabb, tunjukkan siapa orang yang berhati busuk itu, akan aku keluarkan dari kelompok ini supaya doa kami diijabah. Apa kata Allah? Bagaimana mungkin aku menceritakan keburukan orang, hambaku, makhlukku, sedangkan aku merintahkan untuk menutupi aib-aib mereka. Ini aja udah jadi pelajaran bahwa kita ini
nggak boleh kontrol orang lain, nggak boleh menyelidiki orang lain. Cukup selidiki diri kita. Yang sering saya sampaikan, nggak perlu kita lebih baik dari teman, lebih baik dari saudara, lebih baik dari tetangga. Lebih baiklah diri kamu dari hari kemarin, itu aja udah. Nggak usah kita berkompetisi dengan sesama imam manakib, berkompetisi dengan sesama jamaah manakib, nggak perlu. Tapi kau harus berkompetisi dengan waktu yang Allah siapkan untuk kamu, untuk diri kamu sendiri. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oleh karenanya sebelum kita melanjutkan, sebelum saya lupa juga, kita baca mul kitab ya, suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ketika Allah turunkan ya, puluhan bahkan puluhan ribu malaikat yang mengiringinya. Dan salah satu penyebab iblis itu menangis, menjerit sampai sejadi-jadinya diantaranya karena turunnya suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini bukan sekedar bacaan biasa. Ini ada dialog antara Khaliq wal makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Majjadani abdi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Malik yaumiddin. Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu maknanya adalah hadza wa li hadza abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah bagi hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan sekedar Fatihah bacaan biasa. Semuanya di dalam ayat-ayat tersebut ada dialog yang sayangnya kita kagak dengar. Karena kita nggak dengar, kita baca biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, cepat, nggak direnungkan, jadi harus sapi maknanya. Untuk itu ayo kita baca suratul Fatihah. Kita mohon semoga ruh kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dikumpulkan oleh Allah, juga anak turunan kita disambungkan dengan ruhnya para kekasihnya Allah. Dan sebab itu hidup kita terbimbing, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat kita. Amin. Sebab keselamatan dunia dan akhirat kita diliputilah kehidupan yang penuh keselamatan itu dengan kebahagiaan dan keberkahan. Terkhusus buat program Abah ini, Cikoneng Sikoneng Al-Baghdadi, yang saya melihat, memperhatikan dengan panca indera saya, perjuangan beliau luar biasa. Nanti akan saya sampaikan ya. Kita baca Fatihah dulu. Qubul hajat hasil maksud bi'idznillah walidallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya di dalam zikir manakib ya, zikir itu artinya ingat. Kalau bacaannya yang kita baca berulang-ulang itu namanya wiridannya. Orang wirid belum tentu zikir ya. Orang wirid belum tentu zikir. Kadang-kadang ada orang berzikir tapi pikirannya kemana-mana ya, mikirin utang, mikirin penyakit, tapi itu nggak masalah. La tatraqud dzikir li adami hudurika ma'allah. Itu kata Syekh Ibn Atham. Jangan sekali-kali kau tinggalkan zikir sekalipun kau tidak bisa menghadirkan Allah. Jadi sejatinya zikir hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, karena zikir manakib ini adalah zikir yang mengiringi bacaan manakib, dan ini sudah populer ya. Artinya bukan zikir-zikir yang dibuat-buat. Istighfar semua orang tahu, fadilahnya ya tahu ya fadilahnya bacaan istighfar. Yang paling luar biasa itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal di penghujung usianya, jauh beliau datang ke satu tempat, bingung ada apa nih kok aku bisa pengen banget ke satu tempat. Ketika ada di masjid itu udah selesai, dibersihkan oleh marbot, nggak boleh, diusir Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke pelataran masjid, ke emperan masjid diusir lagi karena lagi dibersihin. Dilihat di depan ada tukang roti. Nah, begitu kan kisahnya, sampailah tukang roti tersebut mengunjungi beliau,
dipersilakan untuk mampir ke rumahnya untuk bisa istirahat. Cuma sebelum istirahat temenin saya dulu. Ngapain? Bikin roti. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar mazhab Hambali, muhaddis, melihat dan menyimak kok ini orang setiap melakukan apapun selalu baca istighfar. Ambil gula, istighfar. Ambil tepung, istighfar. Terus selamanya seperti itu sampai selesai. Dan Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kau lakukan ini? Semenjak aku mengenal istighfar, aku melakukan ini. Lalu apa yang Allah berikan kepadamu? Semua yang aku inginkan diwujudkan oleh Allah.